Bajiao dinamai berdasarkan 8 sudut kotanya. Namun tak jarang pemukiman ini juga dijuluki Yangzongker. Hal tersebut karena tempat ini terlihat seperti simbol Buddha swastika. Swastika disebut Yangzong dalam bahasa Tibet, yang artinya keabadian. Kota kuno Bajiao meliputi area seluas 200.000 meter persegi, yang kelilingnya mencapai 2.193 meter, dengan latar belakang pegunungan dan padang rumput. Tempat berbenteng ini memang terlihat tidak tampak tinggi, tapi pada kenyataannya, tembok kuno ini menjulang sangat tinggi. Ketinggian tembok berkisar 13 meter, sedangkan lebar bervariasi, dengan bagian bawah setebal 9 meter, lalu bagian atas 2 meter. Saking tingginya, ini bisa mencapai lebih dari 2 kali lipat tinggi rumah-rumah warga di sana. Tembok dibuat sangat tebal dan tinggi menggunakan bahan dasar utama, berupa kerikil, pasir, ranting yang semuanya diselimuti tanah liat. Pemukimannya yang berada di dalam benteng mungkin mengingatkan kita kepada desa Yongtai yang juga berada di Cina. Tujuan orang Cina kuno membangun pemukiman seperti ini tentu saja merupakan sebuah bentuk pertahanan diri yang melindungi mereka dari berbagai ancaman yang mungkin saja mengintai. Dalam arus sejarah, kota Bajiao pernah mengalami kejayaan dan ditinggali banyak orang. Tempat ini dibangun pada masa dinasti Han. Selama lebih dari 2000 tahun, kota kuno di jalur sutra ini dulunya sangat makmur, tetapi juga terpuruk dalam waktu yang lama, dan bahkan pernah menjadi medan pertempuran bagi para ahli strategi militer kala itu. Kota Bajiao adalah bentuk arsitektur tradisional kastil Tiongkok kuno, dengan parit besar digali di luar, kastil dibangun di dalam, dan aliran air dialihkan untuk melindungi pemukiman di dalamnya. Ada 3 gerbang sebagai jalur akses masuk yang berada di timur, barat, dan selatan. Di atas benteng juga terdapat beberapa menara pengintai dengan pasukan berpanah yang selalu siap siaga. Setelah berabad-abad berlalu, kini kota Bajiao masih berdiri dan kehidupan di atasnya masih berlangsung. Hanya saja, keramaian tak tampak lagi seperti di masa kejayaannya. Bahkan tempat yang tenang dan sunyi ini cenderung lebih mirip seperti sebuah desa dan bukan lagi kota. Bajiao kini dihuni tak lebih dari 100 keluarga. Mereka merupakan keturunan dari suku Tibet, Han, dan kelompok etnis lainnya. Warga tinggal di rumah-rumah peninggalan masa lalu yang terbuat dari tanah liat, dengan ciri khas atap yang datar. Namun saat ini, sebagian juga ada yang telah diperbaiki dan dibangun kembali menggunakan bahan-bahan modern. Populasi Bajiao kini menurun drastis. Banyak warganya yang berangsur-angsur pindah ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Warga yang tinggal bertahan hidup dengan hasil pertanian dan ternak. Mereka memiliki petak-petak lahan pertanian yang subur di luar benteng. Aneka tanaman pangan seperti jagung ditanam pada lahan yang mereka garap. Sedangkan untuk ternak, seperti sapi dan domba, merupakan 2 jenis hewan ternak yang banyak dipelihara oleh warga. Saat musim semi tiba, wajah pemukiman Bajiao benar-benar berubah. Desa yang tadinya terlihat gersang dengan dominasi warna coklat pasir gurun, seketika menjelma menjadi hamparan hijau padang rumput. Sungguh, potret yang begitu mengagumkan, saat pemukiman kuno yang unik bersanding dengan hijaunya alam yang menyejukkan mata. Walau telah melewati berbagai masa, kota Bajiao relatif terpelihara dengan baik, memberikan nilai penelitian artistik dan ilmiah yang sangat tinggi untuk studi sejarah Tiongkok dan arsitektur kuno. Ini juga menjadi sebuah warisan yang menandai tentang betapa luar biasanya manusia kala itu dalam membangun pertahanan untuk menjaga kedaulatannya.